Halo kawan-kawan, apa kabarmu? Kuharap kau baik-baik saja. Hari Jumat kemarin, tanggal 13 Juni 2025, di Desa Harian, Kecamatan Tanotombangan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, terjadi sebuah peristiwa duka di mana 3 orang balita harus kehilangan nyawanya akibat kelalaian dari kedua orang tuanya. Orang tuanya yang bermarga Silaban dan mamanya Boru Sitompul bekerja di sawah, dan ketiga balitanya ini ditinggalkan di sopo atau rumah-rumah kecil di sawah tanpa pengawasan orang dewasa. Memang hal tersebut sering terjadi kalau orang tua bekerja di sawah dan membawa balitanya, memang sering dibiarkan bermain-main tanpa pengawasan. Tapi yang celakanya adalah di sekitar sopo itu atau di sekitar tempat peristirahatan di sawah itu ada sebuah sumur kecil. Nah, ini celakanya karena ketika Bapak Silaban dan Ibu Boru Sitompul ini bekerja di sawah, mereka meninggalkan ketiga balitanya, maka ketiga balitanya ini pun tanpa mereka sadari bermain-main di sekitar sumur kecil itu, dan alhasil ketiganya pun tercebur ke dalam sumur. Dan hal ini diketahui oleh ibunya Boru Sitompul sekitar pukul 16.00 WIB. Dia kembali ke sopo mencari-cari ketiga balitanya namun tidak ketemu, dan akhirnya dia menemukan bahwa ketiga balitanya ada di dalam sumur. Ketika ketiga balita itu sudah diangkat, maka ketiga balita itu tidak memberi respon. Aku mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga Silaban, Boru Sitompul. Semoga diberikan kekuatan, ketabahan untuk menjalani peristiwa yang sangat pahit ini, ya. Peristiwa yang sangat sedih. Kita bisa bayangkan bagaimana kesedihan kedua orang tua ini melihat ketiga balitanya sudah terbaring kaku. Tapi pelajaran yang harus kita ambil, berulang kali aku mengingatkan kepada kawan-kawan yang punya anak kecil, yang punya balita, tolong awasi, tolong perhatikan. Jangan pernah lepaskan pengawasan kita dari mereka. Para balita ini tidak mengerti mana bahaya. Para balita ini tidak tahu mana sumber bahaya. Yang mereka tahu hanya bermain dan bermain. Dan sudah banyak contoh di media sosial yang beredar bahwa balita harus kehilangan nyawanya akibat kelalaian dari orang tua, ya. Orang tua tidak boleh cuek. Memang beda orang tua zaman sekarang dengan zaman dulu. Kalau orang tua zaman dulu itu, sekalipun mereka memasak di dapur, sekalipun mereka beraktivitas, mereka pasti tetap memantau anak-anaknya bermain. Tapi kalau orang tua zaman sekarang, nggak tahu tak karena kesulitan zaman yang luar biasa, mereka melupakan anak-anaknya ketika mereka sedang sibuk beraktivitas. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita semua supaya memperhatikan anak-anak. Ya, namanya anak-anak, mereka tidak tahu mana yang namanya bahaya. Mereka tidak tahu, terutama para balita. Sedangkan anak SD aja kadang-kadang mereka tidak tahu mana bahaya, ya. Kenapa? Karena anak-anak ini punya rasa ingin tahu yang sangat besar. Punya rasa mencoba hal-hal baru. Ingin melakukan tantangan-tantangan yang baru yang mereka tidak pernah lihat sebelumnya. Jadi mereka akan selalu coba, sekalipun itu bahaya, mereka akan mencobanya. Nah, di sini tugas kita sebagai orang yang dewasa, sebagai orang tua, ya harus memperhatikan mereka. Jangan pernah lengah sedikit pun. Jangan pernah kita kehilangan pengawasan dari mereka, karena itu sangat berbahaya, kawan-kawan. Ya, seperti kasus inilah. Penyesalan tidak guna. Ya, penyesalan tidak berguna. Seharusnya dari awal orang tua
itu memperhatikan ketiga anak-anaknya. Kalaupun mereka bekerja di sawah, perhatikan apakah anak-anaknya itu safety, aman dari bahaya. Itu harus. Dan sesekali harus dilihat. Jangan dibiarkan berjam-jam tanpa pengawasan. Dan inilah yang terjadi. Bukan hanya di kampung-kampung, bukan hanya di persawahan, di kota juga banyak. Ya, kayak kejadian beberapa bulan yang lalu. Anak-anak yang harus kehilangan nyawanya di kolam renang rumahnya sendiri. Ya, ada 3 balita sedang bermain juga. Salah satu tercebur ke sana, yang 2 lagi malah happy, teriak, senang, tanpa tahu bahwa si balita yang tercebur itu sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Dan ini sangat miris sekali. Makanya kita tidak bisa percaya 100% kepada balita kita. Sekalipun kita membiarkan mereka bermain, sekalipun kita membiarkan mereka bebas beraktivitas, jangan pernah lepas dari pengawasan. Itu jangan pernah. Itu adalah hal yang sangat urgent, sangat darurat. Ketika kita melepaskan pengawasan, itu sama saja kita mengantarkan mereka ke alam yang berikutnya. Ketika kita tidak mengawasi mereka, itu sama saja kita membiarkan mereka memasuki kematian. Itu sama saja. Jadi sungguh sedih kalau melihat videonya di media sosial. 3 balita itu sepertinya hanya beda-beda 1 tahun, masih imut-imut, kecil. Ya, mungkin sekitar umur 4, 3 dan 2 tahun mungkin, karena sangat kecil. Tapi ya, hidup mereka harus berakhir secara bersamaan karena kelalaian kedua orang tuanya. Ini pelajaran bagi kita semua. Jangan pernah lalai, jangan pernah sepele untuk mengawasi anak-anak. Boleh kita beraktivitas, tapi pastikan anak-anak kita safety dalam permainannya. Pastikan anak-anak kita aman dalam setiap aktivitasnya, supaya tidak ada penyesalan, supaya tidak ada bahaya yang akan terjadi kepada anak-anak kita, terutama mereka yang masih balita, bayi di bawah 5 tahun. Ini sangat riskan sekali, sangat beresiko sekali mereka mengalami bahaya apabila kita tidak memperhatikan mereka, karena mereka tidak tahu itu apa bahaya. Yang mereka tahu adalah bermain dan bermain, sekalipun permainan mereka tuh sangat berbahaya, tetapi mereka tidak akan pernah tahu. Jadi kawan-kawan, mari kita ambil hal yang positif dari kasus ini. Kita doakan semoga keluarga Silaban dan Boru Sitompul diberikan kekuatan, ketabahan untuk menerima kenyataan yang pahit ini, dan ketiga balita itu supaya diterima di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian video ini kawan-kawan, sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam sadar.